Keesokan harinya, Raja menghadiri sidang pemerintahan. Kepala sekretaris membawa laporan tentang pengasingan Gubernur Hong dan tuduhan bahwa Jeong yang terlibat. Para menteri memprotes tindakan Raja. Murka, Raja memerintahkan agar Jeong dibawa ke aula. Selir Mokju sempat yakin Jeong akan dihukum mati, namun justru Raja mengangkatnya sebagai kepala koki istana. Keputusan ini mengejutkan para menteri. Sementara para koki senior merasa terpukul karena untuk pertama kalinya seorang perempuan biasa bisa menduduki posisi itu. Kabar pengangkatan Jeong membuat Selir Mokju makin murka. Ia lalu menemui Ibu Suri Agung dan memfitnah Jeong, menuduh masakannya bisa mengancam nyawa Raja. Atas dasar itu, Ibu Suri, Ratu, dan para selir memutuskan mengadakan kompetisi memasak di istana untuk menguji kemampuan Jeong. Malam harinya, Jeong dan Gilgeum terharu saat mendapat kamar layak setelah Jeong dinobatkan sebagai kepala koki. Kepala Kasim kemudian membawa pakaian resmi kepala koki untuk Jeong dan asisten untuk Gilgeum, menandai awal tugas baru mereka. Masakannya bisa mengancam nyawa Raja. Keesokan harinya, Jeong resmi bekerja sebagai kepala koki istana dengan Gilgeum sebagai asistennya. Namun bukannya disambut hangat, mereka kembali dirundung oleh koki Bongsik dan Mansu yang ingin menyingkirkannya. Alih-alih tertekan, Jeong justru menanggapi dengan tenang. Ia memuji mereka, namun sekaligus mengancam bahwa bila tak patuh pada perintahnya, Raja Heon sendiri yang akan menghukum mereka. Dan setelah mendengar hal itu, mereka pun terpaksa untuk menuruti instruksi Jeong. Saat persiapan memasak berlangsung, Jeong dipanggil menghadap Ibu Suri Agung. Di hadapannya, Jeong menegaskan bahwa ia bukan Guinyeo, melainkan manusia biasa. Ibu Suri lalu menyatakan ingin menguji kemampuan yang membuat Raja Heon membawanya ke istana. Ia memutuskan mengadakan kompetisi memasak dan memperingatkan jika Jeong gagal atau terbukti menipu Raja, ia akan kehilangan anggota tubuhnya. Jeong segera menyadari bahwa ini adalah rencana licik dari selir Mokju. Sementara itu, Raja Heon menerima kabar dari Gonggil mengenai catatan sejarah pembunuhan ibunya. Tak lama, Kepala Sekretaris Lim juga melaporkan tentang kompetisi memasak yang dirancang Ibu Suri, di mana hanya Jeong yang akan mendapat hukuman bila gagal. Raja Heon murka, mengingatkan bahwa Ibu Suri bukanlah penilai makanan yang baik. Gagal atau terbukti Singkat cerita, hari kompetisi pun tiba. Selir Mokju terlihat gembira, berharap Jeong akan celaka. Saat Raja Heon datang, Ibu Suri terkejut karena sudah lama tak melihatnya. Ia menegaskan bahwa hanya Jeong yang harus membuktikan kemampuannya, sementara koki lain tidak. Merasa tidak adil, Raja Heon menuntut perlakuan yang sama untuk semua koki. Kompetisi pun dimulai dan di dalam hatinya Raja Heon mendoakan agar Jeong berhasil melewati tantangan berat tersebut. Singkat cerita, hari kompetisi pun tiba. Selir Mokju terlihat gembira, Jeong terus melamun, membayangkan jika dirinya menjadi koki bagi Raja Tiran maka nyawanya pun bisa terancam. Sebelum kompetisi dimulai, Ibu Suri Agung yang tanpa gemetar turun tangan untuk menentukan tema lomba. Tema yang semula tidak bisa dibaca Jeong akhirnya dijelaskan. Para koki harus menyajikan masakan bertema bakti kepada orang tua dengan bahan utama tahu dan donjang atau pasta kedelai. Dan pada saat itu mereka diberi waktu 2 jam untuk menyelesaikan hidangan. Kompetisi pun akhirnya dimulai. Jeong yang masih bingung teringat masakan ayahnya ketika membuat pasta donjang di masa lalu. Para koki pun bergegas ke dapur dan gudang untuk mengambil bahan. Di sisi lain, Ibu Suri Agung menyindir Raja Heon yang kecewa karena ia secara tiba-tiba mengadakan kompetisi sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan Raja. Di dapur istana, Jeong berebut bahan dengan koki Mansu dan Bongsik. Namun sayangnya stok donjang sudah habis diambil mereka. Saat itu Jeong melihat bayam dan teringat Ibu Suri Agung yang diduga menderita anemia, sehingga ia memilih mengambil bayam. Saat ia termenung, Kasim Yun datang dan menanyakan kenapa ia belum memulai. Jeong menjawab bahwa ia kehabisan donjang. Kasim Yun kemudian menunjukkan guci saus donjang berusia 3 tahun. Sementara itu para menteri dan Pangeran Agung menyusun rencana menyingkirkan Jeong dari istana. Di dapur, koki Mansu dan Bongsik mulai memasak dan membuat para selir kagum. Ketika Jeong kembali, ia membuat adonan mie. Namun para selir meremehkannya karena hanya memasak hidangan sederhana dengan sayuran. Selir Kang bahkan memperkeruh suasana dengan terus memuji masakan koki istana. Raja Heon yang mendengar hal itu menegaskan masakan Jeong juga harus dicicipi karena masakan koki lain sudah sering mereka nikmati. Kasim Yun kemudian memberitahu Jeong bahwa Ibu Suri menyukai sup doenjang buatan ibunya yang terkenal gurih dan segar. Jeong mencoba mengingat rasa tersebut, namun sempat kehilangan fokus hingga hampir terjatuh. Jeong yang hendak mencari bahan tambahan sempat ditahan oleh dayang istana. Ia menjelaskan kepada Ibu Suri dan Raja bahwa dirinya tidak mengubah resep, hanya mencari bahan lain. Raja Heon mendukungnya, meski Selir Mokju menuduhnya tak mampu bersaing. Akhirnya Jeong meminta Gilgeum membantunya mengambil bahan tambahan. Namun Selir Mokju menyuruh dayangnya untuk menghalanginya. Meski begitu, Jeong tetap melanjutkan masakan dengan teknik berbeda yang membuat Ibu Suri, Raja, dan para selir penasaran. Menjelang akhir waktu, Gilgeum kembali dengan kepala berdarah, membuat Jeong khawatir. Namun ia memintanya fokus menyelesaikan masakan. Sup bayam donjang akhirnya terhidang, membuat istana heboh karena tekniknya belum pernah dilihat sebelumnya. Ada yang ingin menghentikannya, tetapi Raja Heon menolak keras karena itu melanggar aturan kompetisi. Ibu Suri Agung menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa aturan dibuat untuk menjaga ketertiban, sementara Raja Heon menegaskan justru neneknya sendiri yang melanggar titah raja dengan mengadakan kompetisi. Suasana tegang akhirnya mereda ketika Ibu Suri menyatakan akan mencicipi masakan pilihan Jeong dan mempertimbangkan keputusan sang raja. Waktu memasak pun habis. Para koki diminta menyajikan hidangan mereka satu persatu di hadapan Raja, Ibu Suri, Ratu, dan para selir. Koki Mansu maju pertama, mendapat pujian dari para juri, meski Raja Heon mengkritik makna dari masakannya. Berikutnya giliran koki Bongsik yang juga dipuji, tetapi ia tidak mampu menjawab saat Raja Heon mempertanyakan makna hidangannya. Saat tiba giliran Jeong, para juri awalnya meremehkan sup donjang sederhananya.
Namun Jeong menegaskan bahwa hidangan itu ia buat khusus untuk Ibu Suri Agung. Raja Heon yang sudah mengetahui bahan masakan Jeong memilih diam, tetapi selir Mokju mencoba menjatuhkannya dengan menanyakan di mana letak makna bakti pada masakan itu. Saat Jeong hendak menjawab, selir Mokju kembali menyela, namun Ibu Suri menghentikannya. Ia justru mengatakan bahwa masakan Jeong benar-benar mewakili rasa bakti kepada orang tua karena membuatnya teringat pada ibunya. Ibu Suri pun terharu, apalagi rasanya sama seperti masakan terakhir yang ia nikmati dari sang ibu. Raja Heon ikut kagum dan memuji Jeong yang membuat selir Mokju semakin kesal. Jeong menjelaskan bahwa ia ingin menghadirkan masakan sehat yang bisa menjaga kondisi Ibu Suri agar beliau tidak hanya mengandalkan obat-obatan. Mendengar hal itu, Ibu Suri mengakui kehebatan Jeong dan tidak lagi meragukan keputusan raja mengangkatnya sebagai kepala koki. Pengumuman pemenang pun tiba dan Jeong resmi keluar sebagai juara. Namun sesuai aturan Raja Heon sebelumnya, kedua koki yang kalah harus kehilangan tangannya. Selir Mokju yang gagal mencapai tujuannya buru-buru meninggalkan arena. Saat hukuman akan dijalankan, Jeong memohon agar Raja Heon membatalkan keputusan itu. Ibu Suri pun menenangkan raja dan mengaku bahwa kompetisi diadakan karena kesalahannya, sebab ia salah paham terhadap hidangan rusa buatan Jeong yang membuatnya murka. Akhirnya Raja Heon luluh setelah semua orang memohon padanya. Ia memutuskan untuk mengampuni kedua koki tersebut, bahkan memerintahkan mereka belajar memasak dari Jeong. Usai kompetisi, Raja Heon menyindir Ibu Suri dengan mengingatkan tentang mendiang ibunya. Para selir membicarakan selir Mokju yang kesal dan meninggalkan arena, sehingga mereka mulai menyadari niat jahatnya. Ibu Suri meminta agar mereka tidak terlalu memedulikan ucapan selir Mokju. Para selir lalu menyadari sikap dingin Raja Heon terhadap neneknya, karena ibunya dulu digulingkan akibat kesalahan memalukan. Namun Ratu menyarankan agar mereka tidak membicarakan hal itu, dan cukup percaya bahwa Raja hanya tahu ibunya meninggal karena sakit. Ibu Suri pun menegaskan bahwa sekalipun Raja mengetahui kebenarannya, ia tidak bisa berbuat apapun. Di sisi lain, Raja Heon sudah mengetahui bahwa dalang dibalik kompetisi memasak untuk mempermalukan Jeong adalah selir Mokju. Ia segera memerintahkan pengawal mendatangi kediaman selir tersebut. Di dapur istana, Jeong menyindir kedua koki yang selamat dari hukuman. Koki Bongsik berterima kasih padanya dan memberi tempat duduk. Koki Mansu yang awalnya enggan akhirnya juga luluh, mengakui kehebatan Jeong dan berterima kasih karena sudah menolongnya. Kehidupan dapur kembali tenang. Gilgeum pun berkomentar bahwa Jeong membawa keberuntungan. Jeong lalu menanyakan tentang luka di kepala Gilgeum dan ia menjelaskan bahwa ia sempat dihadang seseorang hingga jatuh dari tangga, tetapi tidak melihat wajahnya. Saat itu Gonggil muncul dan menolongnya, Ki yang selamat dari hukuman. Koki Bongsik berterima kasih pada. Sementara itu di kediaman selir Mokju, ia merasa terancam dengan keberadaan Jeong. Dayangnya menyarankan untuk menculik atau menjualnya, tetapi Mokju menolak karena bisa menimbulkan kecurigaan. Ia lebih memilih menjebak Jeong agar tersingkir dari istana. Namun, sebelum rencananya berjalan, Raja Heon mendatangi kediamannya dan langsung menuduhnya sebagai dalang kompetisi memasak serta penyebar rumor palsu tentang keterlibatan Jeong dalam pengasingan Gubernur Hong. Mokju beralasan bahwa semua itu ia lakukan karena Raja terlalu memanjakan Jeong dan melupakan tugas utamanya, yaitu mencari kebenaran tentang kematian ibunya. Perkataan itu membuat Raja Heon naik pitam, terlebih ketika Mokju terus menyinggung soal mendiang ibunya. Kabar kehebatan Jeong dalam memasak pun sampai ke telinga Pangeran Agung, membuatnya semakin penasaran. Namun, di saat bersamaan, Kasimnya memberitahu bahwa ada rencana pembunuhan terhadap Raja Heon. Dalam peristiwa itu ternyata pihak yang terlibat dalam tragedi pembersihan Muin. Saat suruhan pangeran mencoba menangkap pembunuh, terungkaplah bahwa orang itu adalah Gonggil yang menyamarkan wajahnya dengan topeng. Di sisi lain, Kepala Sekretaris Lim memuji kemenangan Jeong dalam kompetisi memasak dan memberinya hadiah agar ia bisa berhias diri demi merebut hati Raja Heon. Namun Jeong tersinggung. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menggoda raja, melainkan hanya diistimewakan karena posisinya. Kepala Sekretaris tetap bersikeras bahwa keberadaan Jeong di istana bukan semata karena keahliannya memasak, melainkan juga karena perlindungan raja. Tepat ketika ia hendak mengungkap alasannya, Jeong dipanggil oleh Dayang Utama untuk menyiapkan hidangan bagi raja. Sesampainya di dapur, Kasim Yun memberitahu bahwa Raja Heon sedang mengamuk sepulang dari kamarnya. Ia mengusir orang-orang yang hendak menghidangkan makanan, bahkan mengancam akan membunuh siapapun yang mencurigakan. Kasim Yun memperingatkan Jeong dan staf dapur untuk memeriksa semua makanan dengan teliti. Jeong yang bingung bertanya apa maksud kumat. Koki Bongsik menjelaskan bahwa jika kondisi raja memburuk, ia akan menuduh orang meracuninya, melempar meja, mengaku mendengar suara aneh, dan biasanya hanya selir Mokju yang mampu menenangkannya. Mendengar itu, Jeong mulai memikirkan cara membuat makanan yang bisa menenangkan hati sang raja. Ketika masuk ke kamar istana, Jeong melihat Raja Heon melempar barang dan mengusir dayang-dayangnya. Saat Jeong ikut diusir, raja menahannya karena ia adalah kepala koki. Raja memaksanya menjelaskan hidangan yang dibawanya. Awalnya ia marah karena Jeong menyajikan makanan yang sama dengan saat kompetisi. Namun Jeong dengan sabar menjelaskan maksudnya. Raja kemudian menyuruhnya mencicipi hidangan lebih dulu. Saat mencoba sendiri, ia kesal karena mie tak bisa terputar dengan sendok, hingga akhirnya Jeong menyuapinya. Raja pun sangat menikmati hidangan itu sampai habis. Jeong lalu menjelaskan bahwa masakan itu adalah makanan yang biasa dibuat ayahnya ketika ia marah. Mendengar itu, Raja Heon bertanya apakah ayahnya masih hidup dan menawarkan untuk mengirim pesan kepadanya. Namun Jeong akhirnya membuka rahasia bahwa ia bukan berasal dari masa Joseon, melainkan dari masa depan. Ia bahkan berkata bisa membuktikannya lewat buku Mangunrok yang membawanya ke zaman itu. Raja Heon pun meminta Jeong menceritakan masa depan, tetapi Jeong hanya mengingatkan agar ia waspada terhadap orang-orang di sekelilingnya, karena kelak akan terjadi pembersihan Gapsin yang menggulingkannya dari tahta. Seusai menghidangkan makanan, Jeong kembali ke kamarnya, gelisah dengan takdir yang ia ketahui sekaligus kemungkinan untuk kembali ke masa depan. Sementara itu, Raja Heon ternyata menulis sebuah buku tentang Jeong, masakan-masakannya dan peristiwa yang terkait dengan kematian ibunya 20 tahun lalu. Anehnya buku itu berjudul Mangunrok, sama dengan yang dibawa Jeong, hingga buku milik Jeong pun menghilang. Tak lama kemudian, Komandan Urimui melaporkan bahwa penulis utama yang bernama Jang Mi-gyun menghilang dan plakat miliknya ditemukan berlumuran darah. Komandan menduga ia dibunuh
oleh seseorang. Putus asa karena terus dihalangi menemukan kebenaran kematian ibunya, Raja Heon menjadi frustasi dan menenggak arak untuk menenangkan diri. Kepala Kasim yang melihat Raja mabuk berat meminta Jong menyiapkan hidangan tengah malam. Meski kesal, Jong tetap membuat masakan. Saat ia tiba di kediaman Raja, ia mendapati Raja Heon sudah dalam keadaan mabuk parah. Ia mencoba menolong, tetapi ditarik oleh sang Raja hingga akhirnya ia tertidur di lengannya, menyaksikan Raja menangis. Saat Raja Heon terbangun, ia mencium Jong yang masih tertidur di pelukannya.